Halo teman-teman, selamat datang kembali di Hobi Teknik Channel. Di video kali ini saya akan menunjukkan bagaimana cara mengisi cairan elektrolit pada aki kering yang baru. Sedikit review ya teman-teman. Aki kering ini saya beli untuk menggantikan aki kering yang ada di motor Supra X 125 saya. Akinya sudah mulai drop, jadi tidak bisa untuk starter. Aki yang saya beli ini merek Yuasa dengan seri YTZ5S. Aki Yuasa ini banyak serinya ya teman-teman. Jadi pastikan tidak salah dalam memilih serinya. Untuk pemilihan serinya bisa disesuaikan dengan jenis motor teman-teman. Untuk melihat jenis motor yang sesuai dengan seri aki kering Yuasa yang mana, teman-teman bisa lihat link dari situs resmi Yuasa berikut. Linknya akan saya cantumkan juga di deskripsi. Berikut saya tampilkan spesifikasi dan jenis-jenis motor yang cocok menggunakan aki Yuasa seri YTZ5S. Untuk kemasan aki Yuasa YTZ5S tampak seperti ini. Di bagian atasnya tertulis seri YTZ5S. Tegangan 12 volt dan arusnya 3,5 Ah. Langsung saja kita buka kotaknya dan lihat isi di dalamnya. Di sini terlihat kalau aki ini diproduksi dan dikemas tanggal 3 Maret tahun 2023. Jadi kita masih mendapatkan stok aki yang tergolong baru ya teman-teman. Yang pertama isinya ada cairan elektrolit. Lalu ada baut aki. Dan terakhir aki Yuasa YTZ5S-nya. Untuk aki Yuasa ini cairan elektrolitnya terpisah dan harus kita isikan terlebih dahulu ke dalam akinya sebelum aki ini digunakan. Berbeda dengan merek-merek lainnya yang cairan elektrolitnya sudah diisi oleh pabrik, jadi akinya tinggal pakai. Hal ini juga yang menjadi alasan kenapa saya memilih aki Yuasa. Karena aki Yuasa baru aktif ketika cairan elektrolit diisikan ke dalam akinya, sehingga kita mendapatkan aki yang benar-benar fresh. Berbeda dengan aki yang sudah diisi terlebih dahulu cairan elektrolitnya dari pabrik. Jika kita mendapat stok yang lama dari toko yang jual, tentu akan berpengaruh terhadap masa pakai akinya. Tapi sekali lagi ini hanya pendapat pribadi saya sendiri. Jika teman-teman memiliki pendapat lain, silahkan. Saya di sini tidak bermaksud untuk menjelekkan brand atau merek tertentu. Kalau teman-teman suka dengan merek yang lain, ya silahkan. Aki ini masih dalam kondisi tersegel, jadi belum dibuka dan diisi cairan elektrolitnya. Kita coba tes aki ini dengan multimeter dan aki tester. Kita ukur tegangan akinya dengan multimeter digital. Ini adalah positif aki, dan ini adalah negatif aki. Jadi prop merah di sebelah sini dan prop hitam di sebelah sini. Tegangannya terbaca 5,3 volt. Selanjutnya kita tes dengan menggunakan aki tester. Jepitkan capit buaya warna hitam ke negatif aki. Lalu tempelkan prop merah ke positif aki. Jarum pada aki tester tidak bergerak.
Jadi aki ini benar-benar masih baru dan belum terisi cairan elektrolitnya. Sekarang kita mulai untuk pengisian cairan elektrolitnya. Posisikan aki di tempat yang datar atau rata, agar nanti pada saat pengisian cairan elektrolitnya tidak tumpah. Buka segel pada akinya. Di sini tertulis cairan elektrolit ini khusus hanya untuk aki seri YTZ5S atau YTZ4V. Jadi, cairan elektrolit ini tidak dapat diisikan ke aki Yuasa seri lainnya. Karena tiap-tiap seri aki Yuasa berbeda untuk ukuran dan spesifikasinya. Sehingga jumlah cairan elektrolit yang diisikan pun tidak sama pada masing-masing serinya. Kita buka kemasan plastik cairan elektrolitnya. Tutup plastik ini jangan dibuang ya teman-teman. Karena nanti setelah selesai mengisi cairan elektrolit, tutup ini akan digunakan untuk menutup lubang pada akinya. Di sini terdapat segel aluminium foil. Segel ini jangan teman-teman buka atau ditusuk dengan gunting ya. Jadi, untuk cara pengisian yang benar adalah seperti ini. Kita balik botol cairan elektrolitnya, lalu posisikan ke 6 lubang botolnya di atas lubang pada akinya. Setelah pas posisinya, teman-teman tekan ke bawah botol cairan elektrolitnya. Nanti segelnya akan terbuka dengan sendirinya, dan cairan elektrolitnya akan masuk ke dalam akinya. Pada saat cairan elektrolit mengalir dari botol ke aki, akan terbentuk gelembung-gelembung udara seperti ini. Jika tidak terdapat gelembung udara, teman-teman bisa ketuk-ketuk seperti ini pada botolnya, agar cairan dapat mengalir lancar ke dalam akinya. Pada saat mengisi seperti ini, botolnya jangan diangkat atau dimiringkan ya teman-teman. Biarkan cairannya mengalir dengan sendirinya masuk ke dalam aki sampai habis. Pastikan cairan habis semua masuk ke dalam akinya, dan tidak ada yang tersisa di dalam botolnya. Setelah cairannya habis, kita angkat botolnya. Hati-hati saat mengangkat botolnya. Jangan sampai cairannya terkena tangan. Jika terkena tangan, segera cuci dengan sabun di bawah air mengalir hingga bersih. Untuk cairan elektrolitnya ini sudah ada takarannya dari pabrik. Jadi teman-teman jangan menambah atau mengurangi untuk cairan elektrolitnya. Selanjutnya kita tutup akinya. Letakkan tutup di atas ke-6 lubang akinya, dan pastikan posisi tutupnya rata. Lalu kita tekan perlahan tutupnya sampai menutup dengan sempurna, dan posisi tutup rata dengan bagian atas akinya. Teman-teman harus pastikan tutupnya terpasang dengan rapat. Kalau kita pegang akinya akan terasa hangat, karena terjadi reaksi antara cairan elektrolit dengan sel-sel aki di dalamnya. Sebelum digunakan atau dipasang ke sepeda motor, kita diamkan dulu akinya 15-30 menit.
Setelah 30 menit, kita coba tes akinya dengan multimeter digital dan aki tester. Tegangan akinya terbaca 12,58 volt. Sekarang kita tes dengan aki tester. Teman-teman lihat jarum pada aki testernya. Jarum menunjuk ke full up. Jadi, aki ini dalam kondisi yang bagus dan siap untuk digunakan. Untuk review dan cara menggunakan aki tester ini sudah ada di video saya sebelumnya. Teman-teman bisa klik link di atas untuk nonton videonya. Aki ini sudah siap kita pasang ke sepeda motor. Sekarang kita akan lihat aki yang lama di motor saya. Ini adalah aki motor saya yang lama. Kita coba starter motornya. Nyalakan kunci kontaknya, lalu kita coba starter. Teman-teman bisa lihat akinya tidak kuat untuk starter motornya. Sekarang kita akan lepas aki yang lama dan akan kita ganti dengan aki yang baru. Lepas kedua baut akinya dengan menggunakan obeng plus. Lalu angkat akinya. Kita ganti dengan aki Yuasa YTZ5S yang baru saya review tadi. Pasang kembali kedua baut akinya. Pastikan kedua bautnya terpasang dengan kencang. Kabelnya sudah terpasang ke akinya. Jangan salah ya teman-teman dalam pemasangan kabel ke akinya. Yang merah ini dipasang ke positif aki, dan kabel yang satunya ke negatif aki. Sekarang kita coba tes starter motornya. Nyalakan dulu kunci kontaknya. Kita coba starter motornya. Motor bisa hidup ya teman-teman. Mantap teman-teman, sampai di sini dulu video kita kali ini. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe agar channel ini semakin berkembang. Tekan belnya agar dapat notifikasi jika channel ini ada video baru. Sampai jumpa di video selanjutnya.